Pembangunan infrastruktur di Kota Tasikmalaya menyisakan berbagai permasalahan. Padahal, tak sedikit uang yang digelontorkan untuk membangun berbagai fasilitas publik itu. Tak jarang, infrastruktur yang dibangun justru tidak dimanfaatkan atau pembangunannya mandek di tengah jalan. Misalnya pembangunan Gedung Creative Center atau GCC di Kompleks Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya ini. Gedung yang dibangun sejak tahun 2020 dan telah menyerap anggaran tak kurang dari 4,5 miliar rupiah itu belum bisa dimanfaatkan. Pembangunan GCC baru sebatas fondasi beton 3 lantai yang kondisinya kini mulai usang. Alih-alih bisa digunakan sebagaimana mestinya, bangunan itu justru terbengkalai dan tak sedap dipandang. Bahkan tak jarang kerangka bangunan tersebut dijadikan sebagai tempat untuk berpacaran para anak muda yang tengah dimabuk cinta. Hingga Rabu 13 Juli 2022, pembangunan gedung tersebut masih molor. Tak ada satupun aktivitas pekerja bangunan. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam, mengakui hal itu. Dalam talkshow Perspektif Priangan.com yang dipandu langsung oleh Muhajir Salam, Dede menyebut tak sedikit infrastruktur di Kota Tasik yang menyisakan rupa-rupa masalah. Kami selalu memberikan sebuah masukan tadi, agar pembangunan itu kan output, outcome, dan benefitnya kan itu. Paling tidak kan tadi. Saya melihat beberapa pembangunan infrastruktur yang sampai hari ini ada yang terbengkalai. Contohnya? Contohnya pasar 7 miliar di Awi Pari. Kemudian kunaon? Ya nggak tahu. Kita selalu maksudnya kunaon ya udah dibangun kan? Iya udah dibangun, udah tapi sampai hari ini belum dipakai. Artinya secara kegiatan aktivitas sudah terlaksana, ya, uang sudah keluar. Proyek mah udah selesai. Gitu. Selesai tadi. Tetapi kan terfungsi gitu. Terfungsi, manfaatnya kan tadi. Ini kan perlu dievaluasi. Ya, selain pasar Jasmani, Purbaratu 1,2 miliar. Sudah 2 tahun tidak fungsikan. Pasar Nyemplong dari dibangun sampai hari ini kurang lebih sekitar 4-5 tahun tadi sampai runtuhnya itu tidak digunakan. Ada bangunan pasar itu. Iya. Sejak dibangun sampai runtuhnya hari ini. Sekarang udah runtuh. Runtuh, belum dipakai. Tidak dipakai. Ini kan uang rakyat dong. Berdasarkan pantauan di lapangan, Pasar Awi Pari yang letaknya persis di kawasan terminal perbatasan antara Ciberem dan Manonjaya itu sebenarnya sudah beroperasi. Namun, tak semua kios atau jongko terisi. Kondisinya pun cukup sepi, tak seperti pasar-pasar pada umumnya yang ramai aktivitas jual beli. Hal serupa terlihat di Pasar Nyemplong Taman Sari. Menurut data di lapangan, pasar ini juga sudah berfungsi, namun hanya beroperasi seminggu 2 kali, hari Selasa dan Sabtu saja. Pemandangan berbeda justru disuguhkan Pasar Cuasmandi, Kecamatan Purbaratu. Kondisi sepi begitu menyelimuti. Tak ada satupun aktivitas masyarakat di sana. Semua jongko atau kios terkunci rapat. Padahal, jika beroperasi, pasar ini dapat memudahkan masyarakat untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan mendongkrak perekonomian warga sekitar. Namun, entah apa yang menjadi alasan pemerintah masih belum membuka pasar tersebut. Alih-alih menjadi sumber potensi perputaran uang bagi masyarakat, malah dibiarkan kosong, tak bertuan. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang dibangun juga terlihat di kawasan Pusat Pengembangan Industri Kreatif atau PPIK, di Jalan Letjen Masudi, Kota Tasikmalaya. Tak jarang, kawasan yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu nampak sepi lantaran tak ada aktivitas. Padahal, sejatinya kawasan ini ramai penyelenggaraan pelatihan dan menjadi pusat promosi bagi para pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya. Kayaknya ada deh bangunan puluhan miliar nggak dipakai. Belum kayaknya tadi. Ya mudah-mudahan nanti yang di Geger Kalong, di Gunung Kalong itu kan tadi bangunan yang cukup luar biasa tadi ini bisa. Itu tahun berapa itu? Ya kemarin kalau tidak salah tahun 2021 itu sekitar 20 miliar. Sebelumnya juga tadi sekian miliar lah cukup. Artinya ya mudah-mudahan. Artinya kita tidak. Mudah-mudahan dianggok gitu maksudnya. Iya kita kan bukan hanya sekedar tadi bisa mengeksekusi, tetapi tidak bisa memanfaatkan. Ini kan
anggaran yang cukup luar biasa. Lah, kalau urusan belanja mah udah palinter. Ngabalanyakeun mah palinter kan. Iya, ini kan PR kita bersama. Ada guyonan, jangan sampai tadi ketika belanja maksimalis, ketika pendapatan minimalis. Kan faktanya begitu. Ya mangga teman.